sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pada pagi hari ini, dalam rangka saya menyampaikan salah satu tugas saya selaku calon guru penggerak, yaitu pemetaan aset sekolah. Dalam hal ini pemetaan aset SDN Ujung Gagak 02. Hal ini sebagai salah satu manifestasi tugas saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak tingkatan 7 di Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dari beberapa peristiwa, dari beberapa hal tentang aset, ya, nanti kita bisa bahas bersama. Adakah sesuatu yang perlu diperbaiki, adakah sesuatu yang perlu ditambah, atau adakah sesuatu yang dikurangi, ya, dari aset-aset yang ada, atau mungkin peningkatan penggunaan sudah ada tapi perlu ditingkatkan. Jadi nanti Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu wali murid, anak-anak juga bisa mengusulkan apa yang baik, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh sekolah ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran supaya anak-anak lebih nyaman dalam belajar. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan pada hari ini, dan ini terbuka, ya. Apa saja boleh, ya. Silakan Bapak Ibu usulkan. Tapi juga bisa memberikan solusi. Artinya bagaimana caranya untuk bisa seperti itu. Demikian, mari kita bisa mulai untuk diskusinya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama perlu saya sampaikan, aset SD Negeri Ujung Gagak 02 yang utama dan yang pertama adalah modal manusia. Untuk apa kita punya gedung, untuk apa kita punya lahan banyak, untuk apa, tapi tidak ada manusia, tidak ada yang mengelola. Modal manusia ini merupakan modal yang paling esensial, paling penting di antara sekian modal yang ada. Ya. Nah, kemudian apa sih yang sudah dimiliki oleh kita? Yang pertama adalah jelas kepala sekolah. Jadi di sini juga ada kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak dan Ibu guru yang insya Allah di sini sudah ASN. Sudah ASN itu aparatur sipil negara, dan ASN P3K, artinya sudah pegawai negeri sipil dan sudah menjadi pegawai dengan perjanjian kerja. Siapa saja di sini yang sudah PNS? Saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian guru senior kita Ibu Hayini Cakriyasari yang sekarang memegang kelas 6, kemudian ada Bu Uswatun Hasanah yang sekarang menampung kelas 5, dan yang sudah P3K antara lain ini adalah Pak Jumanto, ya. Kemudian Pak Salamon, mana Pak Salamon? Ya, Salamon, kemudian Bu Tursia. Ini sudah ada 3 yang sudah P3K. Ditambah 1 orang yang sementara ini masih di atas topi, yaitu Pak Anjis yang sekarang mengaku mata pelajaran agama dan sekaligus memegang kelas 3. Pak Salamon sebenarnya guru penjas, tapi kemudian karena kondisi kekurangan guru, maka kita gunakan sebagai guru kelas 2. Dan Bu Tursia yang beralih sekarang menjadi guru kelas 1. Itu aset yang ada. Kemudian modal manusia lainnya adalah ada wali murid, tokoh masyarakat, dan tentunya modal siswa. Ada sekolah nggak ada siswanya, ya tidak ada. Nah, ini tentang modal manusia. Kemudian yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu modal hubungan kemasyarakatan, antara lain kekeluargaan antara guru-guru di sini, antara guru dengan wali murid, ya, tidak pernah bertengkar, semua diselesaikan
kekeluargaan. Kemudian sesama guru dapat saling mendukung dan berkolaborasi, itu juga sebagai modal. Wali murid, tokoh masyarakat serta pengurus komite yang selalu ikut berpartisipasi ketika diundang kegiatan di sekolah. Termasuk kali ini, ya, Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih bisa datang untuk kita memikirkan bersama, berdiskusi bersama tentang kemajuan sekolah. Harapan-harapan apa yang bisa kita lakukan, bisa kita raih untuk masa depan sekolah SDN Negeri Kabupaten ini bisa lebih baik. Itu modal sosial. Kemudian modal yang ketiga adalah modal fisik. Nah, ada fisik bangunan. Yang pertama, bangunan kita SDN Negeri Kabupaten itu sudah lengkap 6 kelas. Ada 6 kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada kamar mandi dan WC, terus ada gudang, ada perpustakaan yang walaupun belum sementara digunakan untuk kelas 2. Karena apa? Ada hal-hal yang kelas 2 yang kondisi kelas 2 yang rusak. Itu Bapak Ibu. Jadi, nah disinilah modal-modal yang ada. Kemudian modal fisik. Setelah itu berikutnya adalah modal politik. Ini hubungan baik dengan lembaga pemerintahan desa. Salah satunya pemerintah desa di kita itu sudah sangat baik. Kita tidak punya sekolah, diadakan sekolah. Sampai tanah juga kita ini milik desa. Jadi hubungan yang baik dengan pemerintah desa itu harus kita tingkatkan, kita lebih perbaiki lagi. Termasuk juga penggunaan GOR. GOR itu milik siapa? Milik desa. Tapi kita bisa memakainya, anak-anak boleh memakainya bahkan ya, 24 jam boleh dipakai. Nah, kemudian ada puskesmas. Puskesmas juga bekerja sama dengan kita. Itu dalam hal menjaga kesehatan anak-anak. Salah satunya ada imunisasi, pemberian tablet penambah darah. Yang terakhir kemarin adalah vaksin. Kemudian ada lagi yaitu pemberian obat cacing. Ya, bahkan mungkin ketika anak-anak punya sakit atau punya apa bisa dirujuk ke puskesmas, ya, dengan gratis seperti itu ya. Kemudian PDAM juga kita alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa memasang saluran yang nantinya diharapkan bisa untuk difungsikan sebagai sarana sanitasi di SD ini. Yang diharapkan nanti kita tidak kekurangan harapannya. Nah, kemudian bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatannya, mari kita bisa. Kemudian PLN juga kita pakai yaitu untuk sarana listrik. Namun demikian kelihatannya mungkin ada yang suka malam-malam melihat ke sini bagaimana kondisinya, nanti bisa disampaikan. Seperti itu. Kemudian modal politik yang lain adalah kebijakan sekolah yang berpihak kepada. Selanjutnya selain modal itu adalah modal lingkungan alam. Ya, apa sih lingkungan alam yang kita miliki? Kita punya lingkungan alam yang berupa sawah, ladang. Ya. Tidak hanya sawah yang punya milik SD, tapi sawah semuanya. Apakah bisa dipakai? Apakah bisa dimanfaatkan? Untuk apa sih? Apakah itu bisa untuk belajar? Dimanfaatkan untuk belajar? Bisa. Dimanfaatkan untuk menyelidiki sesuatu apa, anak-anak dibawa ke sawah. Bahkan mungkin anak-anak dibawa ke sungai. Model lain yaitu gedung olahraga dan balai warga yang luas untuk kegiatan siswa. Ini juga sering Bapak Ibu anak-anak semuanya bisa saksikan bahwa pada saat itu kita sering menggunakan untuk senam bersama, untuk latihan baris-baris, ya. Bahkan mungkin kalau yang bisa bermain badminton bisa untuk. Kemudian lingkungan alam yang lain yang kita miliki adalah dekat dengan masjid, yaitu Masjid Nurul Huda ya. Nah, Masjid Nurul Huda itu sementara itu kita bisa pakai untuk kegiatan praktik
praktek ibadah seperti sholat zuhur. Mungkin nantinya tidak hanya sholat zuhur, bisa dikembangkan saja. Nanti mungkin ada usulan dari anak atau dari orang tua, bagaimana nanti pemanfaatan masjid itu bisa lebih. Nanti kita bahas. Selanjutnya modal agama dan budaya. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah sudah ada, seperti kemarin itu sudah mengadakan pesantren kilat, kemudian pembiasaan sholat zuhur berjamaah, juga ada dalam hal budaya beberapa murid kita sudah ada yang menjadi penari edek. Ada nggak sekarang yang masih ikut penjaketan? Tidak ada. Kelas lainnya ada nggak yang mengikuti? Dan nanti kita bisa semua. Oh itu sudah ada dulu apa paguyubannya atau ada grupnya, kita tinggal gitu. Nah ini contoh kegiatan sholat zuhur yang sudah dilaksanakan di SD kita. Itu tempatnya adalah di memanfaatkan masjid. Bahkan ada yang mengatakan oh ada anak-anak sehingga ada adzan kalau waktu zuhur. Kalau anak-anak tidak ada, nggak ada. Aset yang lain adalah modal finansial atau modal keuangan. Yang pertama di sini untuk DST 02 adalah modal dari dana bos. Yang walaupun sangat pertama itu ya 900.000 per siswa. Kemudian sumbangan orang tua murid melalui komite sekolah itu sudah ada, yang besarannya kemarin sudah disebutkan ya, kalau nggak salah 20.000 per bulan. Kemudian di sini juga ada kegiatan bumbung pramuka, Bapak Ibu. Bumbung pramuka sih digunakan untuk apa? Bumbung pramuka itu diedarkan setiap hari Jumat dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan gurunya juga itu ikut. Nah, diceleni atau ditabung dalam bumbung pramuka yang gunanya untuk apa? Nanti untuk menyokong untuk kegiatan-kegiatan pramuka. Sebentar lagi tanggal 14 Agustus biasanya ada perkemahan. Nah, mulai tahun ini kita sudah sedikit menabung melalui bumbung. Itu idenya dari itu model finansial. Nah, Bapak Ibu, untuk tataran atau untuk aset, pemetaan aset sudah saya sampaikan. Hal-hal apa yang mungkin ingin Bapak Ibu sampaikan terkait dengan modal-modal atau aset-aset yang sudah dimiliki oleh SDN. Nah, kita lihat mungkin butuh perbaikan ruangan, butuh peralatan, butuh peninggian dan sebagainya. Silakan usulan-usulan itu Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Mungkin paparan saya sekian saja. Nanti kita bahas. Silakan kalau ada dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali murid untuk bisa menyampaikan tentang apa dan apa keinginannya atau pertanyaan. Silakan. Ya, Bu Fitri. Ya. Ya. Mungkin pertama kamar mandi ya. Kamar mandinya mungkin perlu air kan sudah ada ya. Kamar mandinya kan bagus ya. Anak-anak kelas giat membersihkan atau mungkin ada pengurus sekolah gitu supaya supaya bisa menjaga lingkungan atau mengurus yang ada di sekolah seperti itu ya yang lain mungkin. Terima kasih.
Jadi ada usulan pemanfaatan toilet ya, penjagaan kebersihan, dan mungkin usulan ada perlunya penjaga atau perlunya tenaga penjaga atau petugas keamanan ya. Terima kasih, baik sekali. Mungkin ada yang lain lagi selain itu? Ada apa? Silakan Bu. Ya lapangan ya, perlu lapangan. Lapangan ya, lapangan anak-anak biar apa enak main bola ya Pak ya. Terus ya mungkin saya suka hijau-hijau, mungkin perlu ada taman apa? Kalau ada taman. Ya. Terima kasih. Kemudian butuh gitu sih. Sama. Mungkin dari anak-anak yang boleh. Ayo, dah, kemana? Pengen apa? Video langsung. Kelasnya dihias dengan apa Bang? Hiasan. Oh, kelasnya pengen dihias. Mungkin dikasih lukisan ya, atau lukisan planet-planet atau lukisan apa seperti itu. Ada lain? Lagi? Mungkin? Kelas perlu dihias. Rizky, pengen apa? Amel? Ya? Amel? Pengen apa? Ibunya Amel barangkali mau pesan apa? Oh iya Pak, saya mau tanya ini kalau kelasnya ditinggiin gimana? Kalau udah biar jangan kebanjiran. Oh baik ya. Perlu peninggian kelas ya supaya Biar jangan kebanjiran. tidak terjadi banjir. Nah, baik. Kasihan anak-anak ini. Betul. Boleh. Perlu peninggian. Mungkin ada yang lain lagi? Masih banyak ya. Ya. Pembuatan taman, peninggian, Penerangan lampu Pak, kalau malam hari ya ada kan kelasnya ruangannya mati, perlu lampu. lampu di teras berarti ya. Iya, Ya. Kayak kan banyak rawa, banyak ada yang ada maling gitu. Iya, kemarin juga katanya ada yang motor tiba kemarin. Orang mancing malah itu motornya dicuri sama orang asing kan. Biasanya sama di sini. Biasanya kan jarang ada yang itu apa motor hilang. Iya. Ya, silakan ya, Ki. Mungkin. Apa yang dibutuhkan anak-anak barangkali? Oke. Ini sampaikan aja, nggak apa-apa. Nanti biar dicatat, ibu kasih. Nanti hal-hal apa yang mungkin bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Terus kalau kita tidak mampu, berarti nanti kita minta pihak pemerintah mengajukan daerah. Kalau pengadaan lampu ya mungkin kita. Kemudian pemanfaatan alam lain, misalnya sawah, itu juga bisa dilakukan. ya soalnya di situ juga tempat anak-anak santai kayak gitu Pak. Ya Bu, Imis, silakan. Silakan Pak. Ibunya Rizky, barangkali punya siapa? Arum, Gimana saja? ya. Monggo. Ini kan usulan-usulan usul apa saja boleh. Dari guru barangkali menyampaikan. Pak Salamun punya usulan apa untuk kegiatan olahraga? Mari kita isi meja.
Kecamatannya. Malamnya. Terus ya. Oh iya. Bel sekolah. Ya. Kita kalau masuk jadi anak-anak ya. Masuk. Bel sekolah ya. Cuci tangan itu anak-anak. Cuci tangan di depan. Tempat cuci tangan. Nanti bisa dicatat sama Bu Ayu. Tadi bisa bawa. Perlu peninggian, kemudian lapangan di itu perlu ada yang mungkin dijadikan taman ya. Hal lain mungkin. Nih, kelas-kelas yang tidak ada dihuni. Kondisinya. Oke, di belakang kelas kita masih kondisinya seperti ini. Sebenarnya gedungnya masih bagus, masih kuat. Hanya karena perendahan banjir, sehingga mungkin yang perlu adalah peninggian ruang-ruang kelas yang terendam banjir. Dan juga tentang menjaga bagaimana ini ada yang masuk. Kira-kira mungkin siapa, bagaimana. Apalagi nanti apa ya, kalau sudah 5 hari kerja sampai jam 4 ini bulu-bulu kayaknya butuh makan. Anak-anak juga itu mungkin butuh kantin ya. Kira-kira butuh kantin nggak? Butuh. Siapa yang mau jadi ibu kantin ini di sini? Jadi perlu kantin ya, saya kira seperti itu untuk nanti menyambut 5 hari kerja. Bukan hanya di sini, nanti juga di SMP juga sama. Nanti anak-anak pulangnya kayaknya jam 2 atau jam 3. Misalnya bantu apa ya, masak di rumah. Oh tidak Pak, kegiatan masak ini gimana, apa diadakan di sekolah apa kita di rumah apa gimana? Baiknya bagaimana? Sepertinya lebih nyaman di sekolah Pak. Mungkin di sekolah perlu ada ruangan untuk memasak. Ada tuh, ada ruangnya. Ya, Dapurnya lengkap. ya, dapurnya Dari panci, wajan, Alat dapurnya lengkap ya. dapurnya lengkap. Dulu pengelolaannya berbeda itu. Kalau dulu modalnya dari pemerintah, kalau sekarang ya kita harus memikirkan sendiri bagaimana caranya. Ya, memang ada kalau di TK atau yang full day school ya, itu memang udah Makan satu kali. di sana juga. Nah ini mungkin bagaimana senang kalau kita makan di sekolah? Makan di sekolah. Makan di sekolah rasanya kok. Makan di sekolah. Senang atau tidak? ya. Berapa kali maunya makannya? Sekali ya, mungkin seperti itu. Ya nanti kita jadi perlunya ada kantin. Insya Allah alat-alat masak kita sudah punya. Alat masak sudah punya, tempat makan juga sudah punya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi yang penting adalah pengelola yang masak, ya, Juru masak sama juru kebun. ya, terus ada yang dimasak, ada yang masak, ada alatnya, tidak ada yang dimasak. Kita batasan kosong. Kan? Jadi kantin ya, kantin dan tadi banyak hal, yaitu yang pertama tadi adalah apa?
perbaikan dan pengadaan alat tenis meja. Ini dari Mas Salamon. Pengadaan lampu teras, ya. Lampu teras. Tempatnya sudah ada, hanya lampunya dulu pernah dipasang, tapi terus hilang. Iya, seperti itu. Nah, ini makanya butuh enggak. Nah, mungkin ada hal lain. Terus adanya perlunya kantin, ya, kantin sekolah. Nah, ini kita perlukan. Padahal kalau tidak juga uang jajannya lumayan banyak ya sehari ya. Kalau uang jajan itu dimasukkan ke dikoordinir, nanti dibuat makanan yang lebih sehat, itu mungkin akan lebih baik. Nah, sehingga mengurangi sampah plastik juga ya. Kita sampah plastiknya luar biasa, kita mengurangi seperti itu. Kemudian kamar mandi atau prosedur insya Allah bisa dilakukan karena airnya tinggal menyambung saja dari sana. Nah, hanya membutuhkan paralon saja. Nanti kita usahakan. Paralon sudah terhubung sampai ruang sini. Jadi nanti sampai ruang kantor kepala sekolah sudah terhubung paralonnya. Tinggal yang dari ruang kepala sekolah ke. Nah ini juga butuh lagi menjaga. Karena apa? Jangan-jangan ketika sudah dipakai, kerannya dibuka, airnya kemana-mana, orangnya sudah pergi, dari kontrol, meteran jalan terus. Nah itu juga terjadi. Ini ya pentingnya petugas keamanan yang menjaga. Dan mudah-mudahan tahun depan ini juga ujian ya, ini juga penting perlu diadakan supaya banyak hal di sini. Jadi meja kursi juga bisa dirawat, ada yang jaga, tapi juga terjaga. Kemudian juga apa? Kerusakan-kerusakan genteng bocor dan sebagainya itu bisa diperbaiki. Selama ini kita mengadakan aktamil dan keluarganya, menunggu seperti itu. Jadi, nah itulah pentingnya dan kita musyawarahkan, bisa kita musyawarah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa punya solusinya. Ya. Mungkin Bu Fitri bisa menjadi bukantin, rumahnya dekat ya, rumahnya dekat seperti itu, atau bangun di sini atau yang di sana juga boleh. Ya. Tempat kita itu dibangun masih luas. Fasilitas juga ada, air bersih ada, toren juga ya, yang sama satu, yang sama satu. Nah, hanya saja untuk penjagaan dan pemanfaatannya yang belum. Ini gambar kelas yang masih apa? Terbuka. Nah, dan di sana, di sebelah utama, di sebelah pohon jambu, di sana juga masih bisa dimanfaatkan. Antara ruang ini, ini ya, ini juga ada selat. Nah ini bisa juga dibuat kantin, ya, sehingga anak-anak tidak. Gitu. Jadi terima kasih sudah menyampaikan beberapa harapan, beberapa usulan yang terkait dengan pemanfaatan aset yang bisa kita tingkatkan atau bisa kita lakukan sifatnya. Namun demikian, saya masuki mobil tentunya ada anggaran yang harus kita plotkan, ada anggaran yang harus kita pikirkan bersama. Nah, bagaimana bentuknya? Yang penting pada hari ini kita sudah mengadakan pemetaan. Nanti solusinya kita bisa cari bagaimana caranya. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya kalau masih ada lagi usulan dari anak-anak mungkin tempat bermain. Ya. Gak usah Pak, saya mainnya di teras. Naik motor di teras. Sebenarnya kita punya lahan banyak itu bisa dimanfaatkan untuk bermain. Nah ya itu tadi. Karena tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga, sehingga rumputnya tumbuh jauh.
diadakan solusinya bagaimana kita ke depan bisa lebih baik lagi dengan harapan SD kita bisa lebih. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak semuanya untuk diskusi kita kali ini. Saya sudah luar biasa. Saya Muhammad Nurdin selaku calon penggerak Kabupaten Pajak Angkatan 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta Bapak Ibu semua. Saya akhiri bila jadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.